Oke, ini tombol rekamannya sudah mulai nyala. Sudah bisa kelihatan ya di layar kalian ya? Sudah. Sudah. Oke, kita mulai aja. Pembelajaran hari ini yaitu tentang ini polinomial atau istilahnya adalah suku banyak. Ini termasuk bentuk aljabar. Dulu kalian waktu SMP mungkin sudah pernah belajar yang namanya suku apa? Bentuk aljabar itu terdiri dari beberapa suku, di mana masing-masing suku itu dipisahkan dengan tanda tambah atau kurang. Tuh, ya. Jadi, nah, untuk pembelajaran hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dulu. Jadi, pengertian polinomial atau suku banyak. Polinomial atau suku banyak dalam X, biasanya variabelnya dalam X, tapi tidak menutup kemungkinan dalam variabel lain, misalkan Y, T, S, dan sebagainya. Jadi seperti ini bentuk umumnya untuk polinomial. Kalau misalkan yang variabel paling umum yaitu dalam bentuk X. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi sukunya terdiri dari banyak suku, AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya sampai A1X tambah A0. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Ini adalah bentuk umum polinomial dalam X berderajat N. Jadi nanti ada beberapa istilah dalam polinomial itu hampir sama kayak istilah dalam bentuk aljabar. Derajat polinom adalah pangkat tertinggi dari X. Nah, pangkatnya ini, N ini dia harus bentuknya anggota bilangan cacah. Jadi dia harus 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi N-nya itu harus dalam bentuk bilangan cacah. Nggak boleh pecahan, nggak boleh negatif. Ya. Jadi N-nya anggota bilangan cacah, yaitu 0, mulai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi N ini adalah pangkat tertinggi dari X. Maka kalau pangkat tertinggi dari polinom itu dinamakan derajat polinom. Itu istilah yang pertama tentang derajat polinom atau derajat suku banyak. Kemudian di sini ada AN, nah, ada ini AN, kemudian AN-1, dan seterusnya sampai A1, ini dinamakan koefisien dari masing-masing variabel. Kemudian yang terakhir itu A0, yang nggak ada variabelnya, ini dinamakan bilangan tetap atau konstanta. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, di sini ada polinom X pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat ditambah 7X ditambah 3. Siapa yang bisa jawab menentukan derajat polinomnya dari penjelasan yang tadi? Silakan dinyalakan mikrofonnya yang bisa jawab berapa derajat polinomnya dari contoh ini. Ada yang bisa? Nggak mudeng tuh. Gak mudeng. Iya, Bu. Cek siapa? Faril. Kurang jelas, Oke, tak Bu. kasih contoh dulu ya. Satu ya. Tak Ya, kasih contoh satu ya. ya. Derajat polinom itu adalah pangkat tertinggi. Wifi-nya tetangga mati, Bu. Ya Allah. Apa? Siap Bu, Anissa Wifi-nya izin tetangga menjawab. mati. Apanya tetangga? Wifi-nya tetangga, Bu, mati. Yo. Bu, Anissa izin menjawab. Oh iya. Berapa nih? Berapa Nisa? X pangkat 3 Bu. Oke, sebentar saya Bu Eli save dulu ya. Di sini kan ada X pangkat 3, di sini X pangkat 3 ini suku-sukunya. Nah, ada 4 suku. Pangkat tertinggi, di sini X-nya yang mempunyai pangkat tertinggi kan ini. Nah, maka pangkat 3, betul kata Nisa tadi. Tapi yang disebut derajat itu pangkatnya saja, X-nya nggak usah.
Jadi di sini karena pangkat tertinggi si X-nya adalah 3, maka derajat polinom itu adalah 3. Itu. Paham ya? Pokoknya kalau Paham. misalkan pangkat tertinggi dari polinom itu yang disebut derajatnya. Lihat aja variabelnya dia apa, pangkat tertingginya berapa. Itu yang disebut derajat polinom. Kemudian untuk koefisien masing-masing variabel. Di sini yang mengandung variabel itu kan ada X pangkat 3, ada X pangkat 2, ada X. Jadi nanti untuk koefisien itu mulai dari X pangkat 3. Koefisiennya berapa? Koefisien X pangkat 2 itu berapa? Koefisien X pangkat 1 atau X itu berapa? Koefisien itu adalah bilangan di depan variabel tersebut. X pangkat 3 berapa? Di depannya sini ada angka berapa? Kalau nggak ditulis berarti ada angka 1. 1. Berarti koefisien X pangkat 3 di situ adalah 1. Kok mental suara nih? Kemudian koefisien X pangkat 2, lihat di depan X pangkat 2 di situ ada angka berapa? Lihat di depan X pangkat 2 di situ ada angka berapa? Ada berapa? 5 atau negatif 5? Min 5. Negatif 5. Jangan ya. Negatif 5. Di sini negatif 5. Jadi koefisien X pangkat 2-nya adalah negatif 5. Jadi koefisien X pangkat 2 adalah. Kemudian koefisien X-nya berapa? 7. 7. Nah, itu bisa. Oke, mudah ya. Ini menentukan koefisien. Kok mental suaranya? Coba dimatiin dulu nganunya. Mikrofon. Dadang. Kalau ada yang ngomong suka mentah. Oke. Nah, selanjutnya untuk menentukan konstanta, kalau konstanta itu yang tidak ada X-nya, tidak ada variabelnya. Nah, di sini kan yang tidak punya variabel ini ya, berarti konstantanya adalah 3. Kemudian jumlah semua koefisien, berarti yang ini tadi. Mulai dari koefisien X pangkat 3, X pangkat 2, dan koefisien X. Ini kalian jumlahkan. 1 ditambah negatif 5 ditambah 7, jangan lupa konstantanya juga. Konstanta itu sebenarnya koefisien, tapi di sini X-nya pangkat 0. Jadi di sini adalah koefisien X pangkat 0. Kalau X pangkat 0 kan sama dengan 1, jadinya 3 kali 1. Artinya nggak ditulis nanti si X pangkat 0-nya. Jadi untuk menjumlahkan koefisien, itu semua dijumlah sampai dengan konstanta. Ini hasilnya adalah, berapa ini? Hasilnya adalah 6. 6. Sip, betul. Gitu mudah ya. Nanti untuk contoh 2, silakan kalian kerjakan sendiri. Caranya sama seperti contoh soal nomor 1, cuma di sini kalian harus hati-hati untuk pas menentukan koefisien. Nah, koefisien di sini kan derajatnya paling tertinggi pangkatnya 5, maka nanti derajatnya adalah 5. Di sini derajatnya adalah 5, kemudian koefisiennya karena X-nya pangkat 5 tertinggi, maka nanti koefisiennya mulai dari X pangkat 5, urut X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, sampai X pangkat 1. Nah, gimana kalau misalkan di sini kan nggak ada X pangkat 4 nih. Kalau nggak ada X pangkat 4, koefisiennya tetap ada, yaitu nilainya adalah 0. Jadi di sini sebenarnya ada gini, 0 kali X pangkat 4, gitu. Jadi nanti urut mulai dari X pangkat 4, X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, dan seterusnya. Itu ya. Jadi kalau misalkan X pangkat 4-nya nggak ada, sebenarnya koefisiennya tetap ada, tapi nilai koefisiennya yaitu 0. Nanti untuk koefisien X pangkat 5 dan seterusnya kalian teruskan sendiri. Untuk konstanta juga sama. Di sini karena nggak ada di sini konstantanya, maka di sini nanti konstantanya 0. Gitu. Jadi kalau nggak ada nilainya, maka koefisien atau konstanta nilainya 0. Jumlah koefisien juga sama. Seperti tadi, dijumlahkan mulai koefisien pangkat tertinggi sampai konstanta. Itu contoh yang nomor 2. Kemudian nomor 3, nah di sini kalian operasikan dulu. Kalian menentukan koefisien dari X.
Nah, ini kan dikali, jadi ini kalian kalikan dulu. Ingat, kalau perkalian bentuk aljabar, itu harus ketemu semua. X dikalikan dulu dengan 2X, hasilnya adalah 2X kuadrat. Kemudian X dikalikan negatif 1, hasilnya adalah negatif X. Nah, ini udah ketemu semua ya. Kemudian kalikan ini. 2 kali 2X, hasilnya adalah positif 4X. 2 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 2. Kemudian ini, negatif X tambah 4X, ini kan sejenis. Bisa kalian jumlah. 2X kuadrat, negatif 1X ditambah 4X, hasilnya adalah 3X. Kemudian dikurangi 2. Nah, setelah itu kalian bisa menentukan nilai koefisien X. Itu. Untuk yang B juga sama, kalian kalikan dulu. Kalian kalikan dulu, X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4, kalian kalikan dengan 2X tambah 3. Nah, untuk perkalian lebih dari 2 suku, caranya sama. Istilahnya itu perkalian pelangi. Jadi ini harus ketemu semua. X pangkat 2 kalikan dengan 2X, hasilnya adalah 2X pangkat 3. X pangkat 2 kalikan 3, jadi 3X pangkat 2. Kemudian yang 3X dikalikan dengan 2X, hasilnya adalah 6X pangkat 2. 3X dikalikan dengan 3, hasilnya adalah 9X. Kemudian yang terakhir ini 4-nya. 4 kalikan 2X, hasilnya 8X. Kemudian terakhir 4 kali 3, hasilnya 12. Nah, nanti suku-suku yang sejenis, ini sejenis, bisa kalian jumlah. Jadi 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 6X kuadrat, hasilnya adalah 9X kuadrat. 9X ditambah 8X, hasilnya adalah 17X tambah 12. Nah, nanti kalian bisa tentukan berapa nilai koefisiennya dari sini. Jadi setelah dijabarkan seperti ini, baru kalian tentukan koefisien X-nya. Kemudian yang terakhir juga sama caranya. Caranya karena di sini 5 dikurangi 2X dipangkatkan 3, jadi kalian kalikannya gini, 5 kali 2X dikali 5 dikurangi 2X, dikalikan lagi dengan 5 dikurangi 2X. Jadi nanti ini kalikan ke sini, ini dulu kalikan 5 kali 5 dikurangi 2X kali 5 kali 5 kurangi 2X, nanti hasilnya kalian kalikan lagi dengan 5 dikurangi 2X. Nanti setelah dicari bentuk penjabaran seperti ini, baru nanti kalian tentukan nilai koefisien X-nya. Oke, habis. Cuma itu. Nanti kalian lanjutkan sisanya. Gimana? Iya Bu, alhamdulillah. Rada paham. Lumayan. Paham, Bu. Bisa paham? Oke. Insya Allah paham Bu. Lumayan mudeng. Sebentar ini Paham lumayan mudeng. Oke, harus mudeng. Tarik Ini Kadang tak mudeng, screenshot Bu. dulu. Ini tak screenshot dulu buat laporan. Mana tuh? 24 yang datang. 20. Ah, Iya Bu. Adit masih tidur Bu. percaya le Adit iki. Nokturnal soalnya. Sama Okta Bu. Ipung sik mancing. Okta, Oh, Ipung, Ipung tidur jangan Bu. ditanya le Ipung. Le Ipung jangan ditanya. Wis buronan ket zaman purba. Ipung kekuatannya entek, Bu. Di depan apa enggak, Bu, kameranya, Bu? Nggak usah, nggak apa-apa. Soalnya kalau kameranya hidup, apa namanya? Ngelek. Suka lemot. Suka Jangan Bu, belum ngelek. mandi. Nah, Kentang, intinya itu kentang, sih, Bu. yang utama itu aslinya. Boleh sih pengertian, makanya kameranya nggak usah dinyalakan. Nah, betul Ini buat sekali. laporan aja screenshotnya. Tio gak tahu atus Bu. 12. Kok 12? 11A2. Kok masih persenting? Bisa dipahami ya materinya?
Oke, cepet ternyata nggak butuh waktu setengah jam. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, jadi nanti untuk tugas yang pertama, kalian buat ringkasan materi hari ini sama contoh soal tadi kalian jawab. Gitu ya. Nanti kalau misalkan di e-learning tugasnya, ngumpulin tugasnya masih error, kalian simpen aja dulu. Yang penting ini apa? Kalian kasih formatnya sesuai yang disuruh. Di atasnya kasih nama, kelas sama tugas 1 apa itu? Materi hari ini. Tugas 1 matematika peminatan, submaterinya pengertian polinomial itu. Pokoknya ada di keterangan tugasnya supaya nanti nggak ketuker. Soalnya kemarin itu bingung, ini tugas 1 yang mana, tugas 2 yang mana. Jadi kalian kasih keterangan seperti itu. Ya. Bisa dipahami ya. Jadi hari ini tugasnya silakan kalian buat ringkasan sama contoh soal yang 3 tadi kalian kerjakan. Itu. Tadi kan sudah sebagian dibahas. Kemudian nanti ini kalau misalkan ada yang ketinggalan, ini kan ada gak hadir semua atau kalian misalkan mau lupa lagi caranya, nanti tak bagi linknya. Ini nanti rekamannya tak taruh di YouTube. Nanti kalian bisa tonton lagi kalau misalkan kalian lupa gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Bisa, Bu. Sudah Bu, loh, Bu. dikerjakan di buku tulis. Di buku tulis boleh, di itu boleh. Pokoknya itu kalian lah, soalnya dari sekolah juga nggak ada instruksi harus di folio. Di buku tulis boleh biar gak hilang-hilang, soalnya kalau hilang-hilang juga kasihan kalian materinya kalau pas ujian. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Ngumpulkannya di sekolahan, Bu. Gini, kan sudah disediakan di situ di e-learning. Kalau misalkan bisa di e-learning, kalian foto seperti biasa. Kalau bisa dibuat PDF nanti. Jadi nanti biar Bu Elis enak menilainya, ngeceknya juga enak. Nanti kalau misalkan nggak bisa, kalian simpan, nanti kumpulkan ketika masuk sekolah. Sekarang per 2 minggu 2 kali pertemuan kayaknya, mulai semester genap ini. Kalau dulu kan 1 kali pertemuan, sekarang nambah 2 kali pertemuan. Oke, ada pertanyaan lain, Kak? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan. Di e-learning itu tak kasih waktu sampai besok. Jadi kalau lewat besok udah gak bisa ngumpulkan. Ya, pokoknya kalau misalkan itu kalian simpen dulu. Kalau di lembaran, kalau meneruskan lembaran, jangan lupa kasih keterangan tugas 1 itu. Bisa dipahami ya tugasnya hari ini? Ya. Oke. Materinya juga insya Allah mudah. Masih mudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Selamat belajar. Jangan lupa tugas yang lain juga tetap dikerjakan, tetap semangat. Semoga kalian selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Ada